Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rizky Amalia dengan nomor induk 20200 5010 2049. Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Baik, di sini saya akan membacakan materi atau menyelesaikan tugas mata kuliah analisis laporan keuangan dengan tugas akhir, yaitu ujian akhir semester. Baik, langsung saja ke materi kelompok 7. Yang pertama adalah pengertian analisis rasio keuangan, yaitu suatu alat analisa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, misalnya laporan, neraca, laba rugi, dan arus kas. Yang kedua, fungsi analisis rasio keuangan perusahaan. Yang pertama, strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, rangkuman. Yang kedua, berguna bagi seseorang atau perusahaan yang ingin melakukan investasi pada saham. Dan yang terakhir, memberikan kredit kepada suatu perusahaan. Lanjut, yaitu di jenis analisis rasio. Analisis rasio dibagi menjadi 4, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Baik, kita masuk di materi kelompok 8, yaitu analisis perubahan pendapatan. Pertama, pentingnya analisis perubahan pendapatan dan biaya. Analisis pos-pos laba rugi yang terperinci untuk melihat keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang melalui keuntungan yang tergantung pada realisasi keuntungan. Analisis perubahan akan mencakup studi tentang perubahan penjualan, perubahan laba bruto dan laba bersih. Selanjutnya, laporan perubahan laba bruto. Laba kotor adalah selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Laba kotor disebut bruto karena jumlah ini masih harus dikurangi dengan beban-beban usaha. Baik, masuk di rasio penjualan neto dengan aktiva usaha. Dalam menghubungkan penjualan neto dengan aktiva usaha, bukan bertujuan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Tingkat profitabilitas diukur dengan menghitung rasio antara laba usaha dengan aktiva usaha. Selanjutnya, materi kelompok 9, yaitu analisis perubahan laba kotor. Konsep laporan keuangan menurut Kashmir 2013 bahwa laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada saat ini atau pada saat tertentu. Kita masuk di konsep laba. Laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan biaya tersebut. Selanjutnya adalah analisis perubahan laba kotor. Adalah analisa atau evaluasi yang dilakukan oleh manajemen untuk mencari dan mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode berikutnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor dibagi menjadi 3. Yang pertama, berubahnya harga jual. Yang kedua, berubahnya jumlah kuantitas. Dan yang terakhir, berubahnya harga pokok. Kita masuk di materi kelompok 11, analisis kredit. Pengertian analisis kredit adalah semacam studi kelayakan atas perusahaan pemohon kredit. Penilaian kredit adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan dan kelayakan berkas hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit ini dapat diterima ataupun ditolak. Selanjutnya adalah pertimbangan analisis kredit.
Analisis kredit dibagi menjadi 3, yaitu keamanan kredit, terarahnya tujuan penggunaan kredit, dan yang terakhir adalah menguntungkan. Selanjutnya, fungsi analisis kredit. Yang pertama, sarana untuk pengendalian risiko yang akan dihadapi bank. Yang kedua, syarat kredit dan sarana untuk struktur, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit. Dan yang terakhir sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit. Yang terakhir ada aspek penilaian analisis kredit, terdiri dari 6, yaitu aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial dan ekonomi, dan aspek hukum atau yuridis. Materi kelompok terakhir atau materi kelompok 12 yang dibawakan yaitu analisis kinerja keuangan. Kita masuk di pengertian kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang telah dicapai oleh manajemen dalam menjalankan fungsinya, mengelola aset perusahaan setiap periodenya. Menurut Fahmi, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan atau menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Selanjutnya adalah manfaat kinerja keuangan dibagi menjadi 3, yaitu untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir, memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi. Lanjut, yaitu tahap-tahap dalam menganalisis kinerja keuangan dibagi menjadi 4. Yang pertama, melakukan review terhadap data laporan keuangan. Kedua, melakukan perhitungan. Ketiga, melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang diperoleh. Dan yang terakhir, mencari pemecahan masalah terhadap berbagai permasalahan. Materi terakhir yaitu pengukuran kinerja keuangan. Kinerja keuangan penting sebagai sarana atau indikator dalam rangka memperbaiki kegiatan operasional perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan bersamaan dengan proses analisis. Baik, itulah tadi pemaparan materi atau tugas yang saya bawakan dengan 6 materi kelompok analisis laporan keuangan. Jika ada kesalahan kata dalam pembicaraan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.